Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah sudah siap Ustadz? Bisa. Baik, sebelumnya seperti biasa kajian rutin Crispy ini dibagi dalam 2 sesi, yaitu yang pertama ada sesi pemaparan materi dari Ustadz. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab dari para peserta kajian yang akan kami buka setelah pemaparan materi selesai nanti. Baik, sebelum membuka kajian ini, marilah kita awali bersama-sama dengan mengucap bismillah. Bismillah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Dedeyan Al-Fadl untuk menyajikan paparan materi. Al-Fadl Ustadz. Sayang banget sih. Alhamdulillah ya Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa serta mahasiswi dari kampus Unsika dan juga mungkin dari ikhwah yang lainnya, alhamdulillah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memuji Allah dengan nama-namanya yang husna ataupun sifat-sifatnya yang ulia, yang agung, yang tinggi, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, anugerah, kebaikan, terutama hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih menjadi hamba yang istiqomah di dalam dinul Islam, hamba yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, serta mahabbah kepada qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta risalah yang dibawa oleh beliau, sunnah-sunnahnya, serta manhaj atau cara beragama yang beliau bawa, yang merupakan sumber kebahagiaan, keselamatan, dan sumber kebaikan di dunia serta di akhirat. Dan tentu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di majlis virtual ini, majlis yang mudah-mudahan Allah berkahi. Kita akan sama-sama mempelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan di antara afdolul ulum, yaitu di antara ilmu yang terbaik. Ini adalah karunia besar, nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar ketika seseorang dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmu, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka tafaqquh fid din, yaitu dalam mempelajari atau mendalami agamanya sehingga dia bisa mendapatkan basirah ataupun pancaran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan juga mana yang sunnah, mana yang berlawanan dengan sunnah, tauhidan, kesyirikan, dan tentu apa yang syariat larang dan syariat perintahkan, itu dengan sebab pancaran ilmu yang Allah berikan kepada hambanya, dengan sebab hamba tersebut tafaqquh fid din, yaitu mendalami dari agamanya. Dan ini adalah salah satu wasilah, ya, majelis virtual ini wasilah ke arah demikian. Maka kita tidaklah, ya, atau jangan meremehkan sekali-kali perbuatan kebaikan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi nanti akan membuka kepada pintu kebaikan yang lainnya, dan bisa jadi kebaikan yang kecil itu ketika memang seseorang ikhlas melakukannya, maka akan Allah terima dan jadi sebab ampunan untuk dosa-dosanya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa serta mahasiswi dari Unsika serta ikhwah yang lainnya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis Nabi, yaitu dalam hadis Arba'in yang dikumpulkan oleh ikon besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi rahimahullah taala. Tapi sebelumnya, ketika kita akan taklim, maka terus mengingatkan agar ya semua tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu, manajemen dalam menuntut ilmu, yakni
bagaimana sikap yang baik ketika berada di majelis ta'lim atau majelis virtual, istimewa yang baik, menyimak baik, menulis ataupun memperhatikan, tidak melakukan hal-hal yang memang sia-sia, apalagi ini majelis virtual ya, agar berkah ilmu yang kita pelajari dan tentu akan bisa kita pahami. Baik, ikhwatul iman, insyaallah kita masuk kepada hadis yang ke-21. Benar ya? Benar Kang Alif? Hadis ke-21 sekarang karena saya menyimpan tandanya yang terakhir. Hadis nomor 21. Silakan, mungkin seperti biasa ada perwakilan dari ikhwah yang membacakan hadis lalu terjemahkan, nanti kita urai permasalahannya. Silakan perwakilan. Hadis nomor 21. Al-iktisar 'alal faraid. Jadi bagaimana mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib. Silakan, ada perwakilan dari ikhwah fillah. Ya Kang Alif, silakan. Baik. Mungkin sebelumnya apakah ada yang ingin membacakan hadis yang ke-21 sebelum kita lanjutkan ke pembahasan? Nah, ini kolek. Screennya lagi di. Oh iya. Nah, silakan. Nah. 24. Fadhol ikhwan. Hadis nomor 21. Apa Ustaz? Tadi kata teman anak udah sampai ke 24 Ustaz hadisnya. 24. Iya, 24 katanya. Waktu pertemuan ke-9 kita udah ngebahas hadis 21 sampai 23. Jadi sekarang udah masuk ke 24. Matan hadisnya yang mana 24? Silakan. Barangkali dari peserta kajian apakah ada yang ingin membacakan hadisnya sebelum kita mulai ke pembahasan? Dari ikhwan. Di sini sebentar. Nah, iya itu ya. Mungkin ada. Silakan. Di sini ada Abdul Jalil, mungkin Kang Abdul. Ada Kang Edi Kurniawan, Kang Maesa Erlangga, Muhammad Irfan, Kang Nanda Ardiansyah, atau Kang Rijal Faruqi, Kang Teguh. Apakah ada yang ingin mencoba untuk membaca hadisnya? Atau mungkin dari akhwatnya, dipersilakan. Tidak ada mungkin ya. Mungkin Ana saja Ustaz yang membacakan. Baik, bismillah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallu illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'u illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum ya ibadi. Teh tolong digeser ke bawah. Mana tadi ya? Ini. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar
wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatabfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sudah teh, kamu nih soalnya. Belum selesai kan? Tadi sampai akhir 25. Ya. Suara ayat. Apa udah selesai ya? Oh ya nih. Kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma taqasa dzalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwal wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Ya, terjemah. Artinya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Sesungguhnya dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hambaku, kamu semua tersesat, kecuali yang kuberi petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua lapar, kecuali yang kuberi makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepadaku. Niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua telanjang, kecuali yang kuberi pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua berbuat salah di malam dan siang hari. Sedangkan aku mengampuni semua dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadaku. Niscaya aku mengampunimu. Wahai hambaku, kamu tidak akan mampu memberi mudarat untukku, sehingga bisa menimpakan mudarat kepadaku. Dan kamu tidak akan mampu memberi manfaat untukku, sehingga bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia di antara kamu berada pada hati orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal itu tidak akan menambah apapun terhadap kekuasaanku. Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia berada pada hati orang yang paling jahat di antara kamu, maka hal itu tidak akan mengurangi apapun dari kekuasaanku. Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan yang terakhir, baik jin maupun manusia berkumpul di sebuah bukit dan memohon kepadaku, lalu aku mengabulkan permohonan mereka masing-masing, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa-apa yang ada padaku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mencatat amalmu dan membalasnya. Oleh karena itu, barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah.
Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mencela selain dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Baik, jazakallah khair ya atas pembacaan hadisnya serta terjemah. Kita masuk kepada penguraian masalah dari hadis nomor 24 ini. Hadis yang cukup panjang ya, dari perbandingan hadis-hadis yang lainnya. Hadis yang memang menghimpun banyak dari kebaikan yang harus kita dapatkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini yaitu hadis yang para ulama mengatakan hadis qudsi. Jadi khabarnya dari Allah, cuma kata-katanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis qudsi ini pasti ada perbedaan dalam riwayatannya. Selalu ada yaqulullah, Allah Ta'ala mengatakan, dan sejenisnya. Maka ini dinamakan hadis qudsi. Jadi kata-katanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayatnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi ini, ya ibadi an inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan keharaman tersebut di antara kalian pun sama, jadi haramkan. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Zalim ini adalah suatu keburukan yang besar, baik bisa dari konteks ucapan ataupun perbuatan. Dan zalim ini tentu adalah haram dan harus dihindari ya oleh setiap muslim. Bahkan Allah sendiri pun menafikan sikap atau sifat zalim ini kepada dirinya. Ini kalau kita perhatikan masuk dalam konteks akidah semua sifat ya. Jadi sifat zalim itu enggak layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam riwayat yang lain, wa ma rabbuka bizzallami lil 'abid, tidaklah Rabb kamu itu zalim kepada hamba-hambanya. Jadi Allah menafikan zalim ini untuk dirinya sendiri. Kalau kita perhatikan Allah marah, Allah melaknat, ya, Allah murka, itu masih dalam konteks sifat yang layak, yang agung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat marah umpamanya, ketika dalam konteks manusia pun ada berupa kebaikannya, kita dibolehkan marah apabila itu dalam kerangka kebaikan. Begitupun Allah dengan sifatnya yang mulia, yang berbeda dengan makhluk-makhluknya, marah, murka adalah sifat yang baik untuknya. Begitupun dalam konteks manusia masih ada kebaikannya ketika marah ya ataupun yang lainnya. Hanya untuk sifat zalim ini dari sisi manapun itu tidak baik. Sehingga Allah sendiri pun menafikan sikap zalim ini terhadap dirinya dan mengharamkan pula untuk kita semuanya. Karena ini adalah salah satu hal yang bisa merusak ukhuwah ataupun hal yang bisa merusak dari komunitas ya kaum muslimin yang ada. Lalu Allah kembali mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah menjelaskan, wahai hamba-hambaku, setiap kalian ini tersesat kecuali bagi orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, niscaya akan aku berikan petunjuk. Nah, ini adalah hukum asal manusia. Hukum kita semua ini sesat, ya, sesat dan tidak berilmu. Maka kewajiban bagi kita untuk minta hidayah kepada Allah, untuk mencari wasilah hidayah, ilmu, dan yang lainnya. Karena kalau bukan hidayah dari Allah, kalau bukan ilmu yang Allah berikan kepada kita semua, ini kita tersesat dan bodoh jamaah. Menghukum asal manusia, bodoh.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu. Hukum asal manusia ini bodoh. Berarti kalau hukum asalnya bodoh, maka wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi, ngaji. Hukum asal manusia tersesat, maka wajib untuk menghilangkan kesesatan tersebut, minta hidayah, ya, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang didapatkan oleh seorang hamba itu butuh hidayah lagi, ya, kepada hal yang lainnya. Maka ini perintah dari Allah, kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah tentang hidayah, tentang taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah besar jamaah. Masalah yang memang berdampak kepada urusan kebaikan agama seseorang. Kenapa? Karena hidayah ini, ya, selain memang hidayah yang sifatnya irsyad atau petunjuk, ini siapapun kita bisa melakukannya. Tapi kalau hidayah taufik, hidayah amalan, hanya Allah yang memegang. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat. Ya, sekalipun dicecar dengan kebaikan-kebaikan, tapi kembalinya kepada kehendak Allah, ini layak atau tidak orang mendapatkan hidayah. Sehingga kita perlu meminta permohonan hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, ya ibadi kullukum ja'i'un fastaghsuni aqsukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian ini adalah lapar. Maka ya ibadi kullukum ja'i'un ilaman at'amtuhu fasta'imuni at'imkum. Ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian ini lapar, kecuali bagi orang yang aku berikan makan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian makan. Ini dari konteks sebab, ya, sebab wasilah untuk mendapatkan makanan. Hanya secara urusan hati, secara doa, tetap kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masalah makan secara khusus ataupun secara umum konteks rezeki. Meskipun Allah yang memberi makan, hanya tetap manusia harus berusaha untuk mendapatkannya. Secara hakikat, ya Allah yang memberi kita makan jamaah. Allah yang memberi kita rezeki. Hanya secara sebab harus kita tempuh. Dan secara doa, secara pasrahnya hati, kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah doa, meminta rezeki, makan, dan sebagainya. Hal yang sama pun, ya ibadi kullukum arin ilaman kasautuh fastaghsuni aqsukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian ini telanjang, kecuali yang memang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Sampai hal semacam ini Allah jelaskan seperti yang sebelumnya. Jadi minta kepada Allah dalam masalah rezeki, dalam masalah pakaian, ya, sebagaimana yang memang pada poin minta makan. Artinya harus ada sebab untuk mendapatkan hal tersebut, entah itu kerja ataupun urusan dunia, sehingga pakaian atau makan bisa kita dapatkan tak lepas dari urusan hati dalam masalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini berbuat salah siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni untuk kalian. Hal yang sama bahwasanya semua kita, semua manusia ini terjatuh dalam kesalahan. Artinya ulama menjelaskan al-itsmu, dosa. Kesalahan ini dosa. Kalian ini mungkin dengan ungkapan yang lain, kalian ini berbuat dosa siang dan malam. Ya, banyak dosanya. Tapi kata Allah, Allah memberikan rahmat yang luas, Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut. Makanya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Dalam sholat-sholat kita, dalam tahajud kita, ataupun dalam zikir pagi petang kita, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kita semua atau manusia. Sehingga jelas kan dalam hadis Imam Tirmidzi, salah satu muamalah kita dengan diri kita sendiri, di mana Nabi kita mengatakan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha.
Jadi ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, ikuti dengan perbuatan baik. Yang pertama istighfar, tobat, lalu dengan amalan soleh. Itu akan menghapuskan dari amalan buruknya sebagai konsekuensi dari hadis qudsi ini. Lalu Allah mengatakan lagi, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak sampai memberikan mudarat kepadaku, ya, sehingga kalian bisa berbuat mudarat kepadaku. Dan juga kalian tidak akan sampai dalam memberikan manfaat kepadaku, sehingga kalianlah nanti yang akan mengambil manfaat dariku. Ini pun sama, adalah bentuk suatu kemahaperkasaan Allah, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memang dalam konteks ilmu tauhid bahwa an-naf'u wad-dhar, jadi yang namanya manfaat dan keburukan, kebaikan dan keburukan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak memiliki hal demikian. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan hanya Allah yang memberikannya, bukan dari arah manusia, untuk kesempurnaan tauhid ini. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari kalian, manusia, jin, mereka semua berkumpul seperti memiliki hati seseorang yang berbuat baik, maka hal tersebut enggak sama sekali menambah dari mulku kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini pun sama, maha kayanya Allah demikian jamaah. Ya maha kayanya Allah. Kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh ibadah kepada Allah, kita yang butuh hidayah, kita yang butuh taufik. Allah enggak sama sekali enggak butuh dari kita semua. Justru kita yang butuh kepada yang sekalipun semua manusia di dunia beribadah dengan hebat, ya, dengan satu level yang sama lah, yang begitu tinggi, gak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa hina, betapa rendah, betapa butuh kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian dan yang terakhir manusia dan jinnya berkumpul di atas hati yang rusak seperti hati orang yang rusak, maka hal tersebut tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Seandainya manusia ini di dunia dalam keburukan, kedurhakaan, enggak taat kepada Allah semuanya, enggak ngepek buat Allah, satu kecil pun, sekecil apapun kerajaan Allah itu enggak berkurang dengan sebab durhakanya semua umat manusia kepadanya. Bahkan sebaliknya jamaah, bahwasanya Allah maha kaya, maha kuasa, justru kita yang butuh kepadanya. Lalu, ya ibadi law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama usul mihyad idza udhila al-bahr. Begitupun sama, apabila semua manusia ini berada di atas tempat yang tinggi lalu minta kepada Allah, Allah akan kasih setiap permasalahan mereka, permintaan mereka, dan hal tersebut sama sekali enggak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Ini adalah menunjukkan Allah ghaniyun, Allah maha kaya, ya al-ghani, Allah maha kaya, al-mughni, Allah maha kaya, enggak berkurang ketika Allah memberikan karunia kepada semua umat manusia,
sedikit pun tidak mengurangi dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengumpamakan sebagaimana jarum ya apabila dimasukkan ke air, ke laut lagi, diambil nggak ngepek ya, perbandingannya laut yang begitu besar, nikmat Allah, ilmu Allah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma ufikum iyyah. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amal kalian. Kata Allah, saya hitung dan saya tunaikan untuk kalian. Ini ngeri jamaah. Maksud dari hadis ini, apabila seseorang melakukan perbuatan buruk, Allah simpan, Allah hitung, Allah catat, Allah balas. Kalau begitu pun sama dengan perbuatan baik. Ya, jadi maksud amalan tersebut Allah catat, Allah jaga, Allah hitung. Tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik buruknya nanti akan mendapatkan ganjaran bagi orang-orang yang melakukannya, sampai demikian. Ya, ini tarhib. Jadi ancaman untuk kita semua, sekaligus targhib, motivasi untuk kita semua, tentu dalam hal kebaikan. Tarhib, ancaman dalam hal keburukan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Apabila seseorang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah. Nah, ini sifat dari seorang mukmin yang bersyukur kepada Allah, memuji Allah ketika mendapatkan kebaikan. Wa man wajada ghairahu zalika fala yalumana ila nafsah. Maka kalau sebaliknya, celaklah diri sendiri. Kenapa? Karena ya kembali kepada diri mereka sendiri dalam melakukan keburukan. Allah hanya menyampaikan al-bayan, penjelas. Allah menyampaikan hidayah. Ya, Allah memberikan keterangan. Sehingga manusia dengan dosanya, dengan syahwatnya, sehingga berpaling dari jalan atau fitrah al-haq atau kebenaran ini. Ya, baik jamaah, itu saja dari hadis yang ke-24. Yang memang panjang, mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita, motivasi sekaligus menjadi peringatan untuk kita semua apa yang terkandung di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Satu lagi ya, hadis yang ke-25, silakan. Nah, Alif, silakan, ada yang lain? Yo, mahasiswanya coba baca hadisnya, ayo. Silakan. Hadis nomor 25. Baik, Teh mungkin bisa langsung di-share screen aja. Ayo, aktif. Baik, untuk dari para peserta kajian. Siapa saja? Dipersilakan. Boleh, siapa aja. Para ikhwan ya. Akang-akang di sini. Di sini ada Kang Vio Aditya, ada Kang Ibad, Kang Irfan Pamungkas, Muhammad Irfan Hanafi. Ya, silakan. Silakan. Atau Kang Rijal Faruqi. Oh ya. Boleh. Oh ya. Bismillah. Ahlan. Silakan. Silakan. Siapa nih? Oh ya, Kang Teguh ya. Silakan Kang, tafadhol. Kang Rijal, Kang. Saya Rijal, Kang. Bukan Kang Teguh. Enggak, tapi di sini saya ngelihat Kang Teguh Raisan juga. Oh, Raisan juga. Iya, jadi siapa nih? Ya udah, Kang Rijal dulu deh, ya. Oh iya, baik. Nah, ya. An Abi Dzar radhiyallahu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil jumuri yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim qala أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة ولا كل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي
ونهي عن منكر الصدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Wahai Muslim, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, atau sedang kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Dia bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Sahih Muslim nomor 1006. Baik, jazakallah khair ya atas pembacaan hadisnya. Hadisul khamis wal isron, hadis yang ke-25 ini hadis yang membahas atau menjelaskan kepada kita semua tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Jadi yang namanya subulul khair, jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan itu banyak dalam agama kita. Jadi tidak terfokuskan pada hal-hal tertentu saja. Banyak. Maka ini tidak menjadikan putus asa, bahkan menjadikan kita semangat di dalam melakukan amalan kebaikan. Sama halnya, Imam Nawawi membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam masalah perkara ini. Itu dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks mengadu. Ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini pergi dengan membawa banyak pahala atau kebaikan. Jadi ini salah satu pengaduan para sahabat kepada Nabi perihal terhadap orang-orang kaya. Ya, nanti setelahnya kita sebutkan. Dan hal ini menunjukkan apa semangatnya para sahabat meminta taklim, semangat ya dalam mencari kebaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka ini azasnya bertanya kepada Nabi, mengadu kepada Nabi itu mereka bukan hanya wawasan saja, tapi untuk diamalkan, itu yang pentingnya. Jadi para sahabat nanya sama Nabi itu untuk diamalin. Tidak sedikit manusia atau orang atau bahkan kita mungkin ya nanya, cuma hanya sebatas nanya saja, wawasan itu mah pengamalannya nggak ada. Nah ini berbeda dengan sahabat, semangat nanya tapi diamalin. Pertanyaan jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara apa? Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yusumuna kama nasum. Mereka puasa, kami pun puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Artinya, kalau dalam konteks ibadah seperti sholat, seperti puasa, bisa. Ya cuma ketika dalam ibadah maliyah, orang-orang kaya lebih bisa ketimbang orang-orang du'afa kan. Seperti zakat, sedekah sunnah yang lainnya. Itu ada kelebihan. Ya, kelebihan. Bahkan bisa menjadi jalan menuju surga Allah ketika memang dimanfaatkan dalam jihad, dakwah. Nah inilah kecemburuan dari para sahabat yang du'afa.
pada orang-orang yang memang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak bisa beribadah dengan ibadah maliyah kepada Allah seperti orang-orang kaya. Nah, Nabi dengan kemurahannya, dengan rahmatnya memberikan solusi atas hal itu. Lihat kata Nabi, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian agar kalian bisa bersedekah. Inna bi kulli tasbihatin shadaqatun. Setiap tasbih itu sedekah. Perkataan subhanallah, alhamdulillah, wa kulli takbiratin shadaqatun, dan setiap kalimat takbir, wirid, Allahu Akbar itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatun, dan setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, dan setiap perkataan la ilaha illallah itu pun bernilai sedekah. Wa amru bil ma'ruf shadaqatun, dan setiap perkara menyeru kepada kebaikan itu pun sedekah. Wa nahi an munkarin shadaqatun, sebaliknya amar ma'ruf nahyu munkar, melarang dari perbuatan buruk itu pun bernilai sedekah, kebaikan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan setiap daging kemaluan ya salah seorang dari kalian itu pun sedekah. Baik, lihat di sini jalan-jalan sedekah banyak yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang du'afa agar mereka bisa lapang dadanya, bisa senang, gembira ya. Walaupun tidak bisa bersedekah seperti sedekahnya orang-orang kaya dalam konteks materi. Sedekah ini ulama menjelaskan i'ta'ul mal fisabilillah. Jadi memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya secara itu kan secara umum ya, secara zatnya sedekah. Ternyata sedekah ini lebih luas lagi, yaitu apa? Bazlul khair, itu sedekah, mencurahkan atau memberikan kebaikan. Perhatikan, bazlul khair. Jadi mencurahkan kebaikan itu dinilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang bersedekah dan berbuat kebaikan dengan konteks kebaikan yang dia lakukan, sehingga jalan-jalan tersebut banyak. Seperti apa? Seperti ucapan wirid, tasbih, subhanallah, wa bihamdi, subhanallah, itu luar biasa jamaah, sedekah bagi orang yang melakukannya. Takbir, ya wirid takbir. Lalu wirid alhamdulillah, ini kalau kita mendawamkan dan juga kalimat tahlil la ilaha illallah, mendawamkan hal demikian itu mendawamkan zikir pagi petang ya. Itu sudah banyak kebaikan yang kita lakukan, artinya banyak sedekah yang kita lakukan dengan zikir-zikir tersebut. Lalu juga perkara dakwah sama ya, seperti amar ma'ruf nahyi munkar, antum misalnya ya dari panitia kajian kampus ya, secara umum kan menginformasikan atau dakwah untuk taklim agar senantiasa ada dalam kebaikan sesama kaum muslimin, mengingatkan dalam masalah taklim dan selainnya, agar senantiasa kita semua berada dalam kebaikan. Dan sampai ini urusan yang sudah menikah ya, urusan yang dalam rumah tangga, sampai bud'un itu daging, ikhwan. Dalam konteks pemahaman syariat, bud'un itu daging, artinya kemaluan wanita. Dalam kemaluan wanita itu ada sedekah pula. Artinya apa? Ada nilai kebaikan loh bagi suami istri, bagi sang suami apabila memang menyalurkan syahwatnya dengan benar kepada istrinya, maka hal tersebut bernilai kebaikan. Sehingga sahabat meminta rincian lagi. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang di antara kita mendatangi syahwatnya mendapatkan pahala? Qala, Nabi mengatakan, ara'aitum law wadu'a fi haramin akana alaihi wijrun. Bagaimana pendapat kalian kalau menyalurkannya pada tempat yang haram, apakah dapat dosa?
Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Begitupun sama ketika menempatkannya atau menyalurkannya pada hal yang halal, kana lahu ajrun. Ya, maksudnya di sini dalam masalah yang halal, syahwatnya yang telah resmi suami istri nikah. Adapun ya perzinahan tentu itu adalah diharapkan sampai berhubungan suami istri pun itu sedekah pahala ya, jadi kebaikan. Yang belum nikah awas ya. Yang sudah nikah ya ibadah tuh. Ya, udah pernah nikah ya? Atau belum? Yang belum ya bersabar, yang udah nikah. Nah, ini jadi ilmu yang bagus ya. Di hubungan suami istri itu ternyata sedekah, hubungan badannya sedekah, kebaikan, suami pun sama ya, hubungan nafkah batin, istri pun ya harus melayani dengan baik bila tidak tidak ada uzur yang syar'i. Maka itu jamaah ikhwati wa akhwati fillah dari mahasiswa Unsika serta mahasiswi dan ikhwah semua tentang hadis yang nomor 25, masalah-masalah pintu-pintu jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jadi kita tidak berkecil hati. Banyak hal yang bisa kita sedekahkan ternyata. Ya bukan hanya dalam konteks yang sempit saja, bukan hanya dalam konteks yang yang berupa materi saja, tapi kebaikan secara umum. Ya. Apa yang kita lakukan kebaikan ini ternyata itu bernilai sedekah. Sehingga kita menjadi lega, menjadi tenang. Ya, adapun orang-orang yang Allah lebihkan dari masalah harta dan berdakwah ataupun beribadah kepada Allah dengan maliyahnya, itu memang karunia lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama bisa melakukan kebaikan sesuai dengan yang kita miliki. Wallahu taala alam. Sehingga di sini saya jelaskan faedah dari hadis nomor 25 dari Al-Alama Utsaimin. Yang pertama yaitu hirsus sahabah ala sabqi ilal khairat, di mana semangatnya sahabat dalam berlomba kebaikan. Kemudian yang selanjutnya yang bagi lil insani idza dzakara syai'an an yadhkura wajhah li'a. Jadi kalau selayaknya bagi seseorang ketika menyebutkan sesuatu, sebutkan pula konteks substansinya yang menjadi masalah pokoknya. Ya, ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah perihal orang kaya, nah sebutkan mereka sholat, kita sholat, mereka puasa, kita puasa. Nah permasalahannya apa? Mereka bisa bersedekah, kita enggak. Nah jadi sebutkan permasalahan sesuatu dengan sebabnya. Yang selanjutnya anna kulla qaulin yuqarribu ila Allah taala fa huwa shadaqatun. Pokoknya setiap bentuk taqarrub kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu bentuk sedekah kebaikan. Yang selanjutnya at-targhib fil iksar min hadhil azkar. Motivasi untuk memperbanyak zikir-zikir ini, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya. Terus karena ini ucapan yang paling Allah sukai. Selanjutnya annal iktifa'a bil halal wal haram yaj'alul halala qurbatan wa shadaqatun. Jadi kita ketika mencukupkan dengan permasalahan yang halal dan yang haram, maka menjadikan yang halal tersebut bentuk suatu ketaatan dan sedekah. Ketika masalah kemaluan istri ketika dalam hubungan suami istri. Lalu yang terakhir, husnu ta'limi Rasul bi iradi kalamihi ala sabilil istifham. Jadi bagaimana di sini baiknya konsep pendidikan dari Rasulullah, pengajaran dari Rasulullah, di mana beliau membawakan dengan jalan-jalan pertanyaan, ya. Jalan-jalan pertanyaan, jalan-jalan murojaah ataupun permisalan yang lain, sehingga bisa memuaskan hati penanya dan memberikan pemahaman yang baik kepada penanya tersebut. Baik, cukup ya, 2 saja kita pelajari karena memang hadisnya banyak. Insya Allah nanti sedikit-sedikit bertahap. Alhamdulillah kita sudah masuk 70% dari hadis arba'in. Silakan Kang Alif, dilanjut. Baik, itulah tadi paparan materi dari Ustadz Dede. Untuk selanjutnya kami buka kesempatan bagi para peserta kajian yang ingin bertanya, dipersilakan dari para ikhwan ataupun akhwatnya. Bisa bisa langsung on mic
atau bisa lewat chat box. Nanti saya yang akan membacakan. Silakan. Ada satu pertanyaan Ustadz, Ana bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Kan tadi dijelaskan Allah mengharamkan untuk berbuat zalim. Lalu bagaimana jika seseorang misalkan sedang merasa lapar, kemudian ketika dia akan makan, ia melihat ada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian kita berikan makan kita kepada orang tersebut dan kita menahan rasa lapar kita. Apakah itu termasuk perbuatan zalim terhadap diri sendiri atau bukan? Lalu apakah itu termasuk dosa terhadap diri sendiri juga, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, begini ya. Dalam permasalahan pertanyaan tadi dan hal-hal yang mirip, kita menggunakan kaidah dalam masalah fiqih ya. Apa itu kaidahnya? Ulama jelaskan, idza tazahama adadul minal masalih, idza tazahama adadun minal masalih fartaqibul a'la minal masalih. Jadi kalau banyak kebaikan berkumpul nih, ya kebaikan berkumpul, mana yang lebih didahulukan? Mana dahulukan yang paling maslahatnya besar? Perhatikan, yang paling maslahatnya besar. Kalau konteks yang ditanyakan tadi, ketika kita lapar, lalu ada yang lebih membutuhkan. Sementara kita ini kalau masih bisa menahan lapar, ya sebenarnya kita lebih memperhatikan maslahat yang ada dalam kasus seperti itu. Artinya kita lebih baik memberikan kepada yang lebih butuh dan yang lebih maslahat. Artinya mereka yang lebih lapar, yang lebih kalau enggak diberikan makanan tersebut, maka akan terjadi hal-hal yang bisa mafsadatnya tinggi lagi. Adapun tadi yang dikatakan masih bisa menahan lapar dan tidak berbinasa, tentunya itu enggak masalah, ya. Jadi kita dahulukan kemaslahatan yang lebih kuat, ya, yaitu memberikan kepada yang lebih membutuhkan, sementara kita menahan lapar bukan berarti zolim, cuma masih bisa bertahan dan dalam konteks yang wajar itu enggak masalah, ya, kecuali kalau binasa kali ya, nah itu enggak masalah. Selapar-laparnya manusia ya mungkin masih bisa ditahan ya, tapi kalau ada yang lebih membutuhkan, karena mereka membutuhkan di sini sulit untuk mencarinya, uang enggak ada. Ya, kita adapun bisa menahan lapar, masih bisa mencari. Nah, itu lebih baik kita berikan kepada yang lebih du'afa, yang lebih membutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Itu pakai aja konsep. Yang mana maslahat yang lebih besar, itu yang lebih didahulukan. Wallahu ta'ala alam. Dan itu bukan berbuat zalim ya. Yang lain mungkin. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Teh Aulia. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Rijal Faruqi. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah nilai sedekah dengan ibadah seperti zikir, takbir, tahlil, dan seterusnya mendapat keutamaan yang sama atau tidak dengan sedekah menggunakan harta? Syukran. Iya. Baik. Dalam masalah nilai suatu peribadahan ya berapa-berapanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau melakukan ini demikian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahami juga yang namanya kebaikan, keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat loh. Ya bisa jadi orang memberikan hal yang sama tapi nilainya beda di hadapan Allah karena apa? Karena hatinya. Karena keimanannya beda walaupun nilainya sama. Ya begitupun sama ketika ngasih sedekah, ya tentu ketika ngasihnya gede dan ikhlas dibandingkan orang yang begini, orang yang ngasih sedekah kepada orang lain, misalnya nominalnya sedang atau besar dan itu ikhlas, itu kembalinya kepada maslahat orang banyak. Takdir
pula akhirnya kembalinya kepada diri sendiri. Tentu secara lahiriah kebaikannya beda dong, bertingkat-tingkat ya. Jadi lebih apa, bersedekah ini ternyata lebih hebat karena apa? Memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, kepada urusan orang lain, sehingga kan ada hadisnya sahih. Jadi memudahkan urusan orang lain itu lebih baik daripada apa? Daripada iktikaf di Masjid Nabawi kan. Bantu orang tuh, ya. Bersedekah itu kan bantu orang. Sementara ketika orang beribadah itu ibadah untuk diri sendiri. Ternyata kebaikannya nggak sama. Jadi setiap kebaikan berbeda-beda, bertingkat. Dalam hal ini tentu kebaikan bersedekah ini kembalinya kepada manfaat orang lain. Tentu ini lebih besar ketimbang orang beribadah untuk dirinya sendiri. Tapi tetap jangan membeda-bedakan ya. Kita lakukan saja yang memang kita bisa lakukan, itu insya Allah bisa bernilai besar pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Wallahu taala alam. Ya cukup saja Kang Alif ya. Cukup. Karena saya mesti ada ta'lim lagi nih, persiapan. Silakan Kang Alif diringkas dan juga ditutup. Oke, baik. Alhamdulillah, tidak terasa telah usai kajian Kristi rutin pada kali ini. Terima kasih kepada pemateri Ustadz Dedean Al-Fadl. Jazakallahu khair, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya boleh nanya Kang Alif? Semoga apa Ustadz? Mau nanya. Saya mau nanya ini kalau Kang Alif dan yang lainnya. Oh, iya. Udah normal di kampus? Belum sih Ustadz, belum masuk perkuliahan. Masih nunggu ini Ustadz, surat edaran. Jadi belum ada penjelasan mau online lagi atau mau lanjut offline kayak kampus-kampus yang lain. Tapi semoga aja insya Allah bakal offline. Pengennya juga kita ngadain kajiannya sih langsung gitu Ustadz. Ya mudah-mudahan ada dalam kebaikan lah semuanya ya. Baik offline maupun online dari urusan mahasiswa. Silakan dilanjut. Baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para peserta yang menghadiri kajian Kristi rutin pada hari ini. Jangan lupa bagi Kang Teteh yang mencari kebutuhan kuota internet, pulsa atau e-wallet bisa langsung cek dan DM Instagram @cepreneur. Jangan lupa di-follow juga. Baik, untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Alif Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Wa iyyakum. Dipersilakan untuk keluar dari Zoom meeting Kang Teteh karena sudah selesai kajiannya.